Well everyone, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang linking sounds. Ada beberapa aturan di dalam menghubungkan suara. Jadi linking itu menghubungkan, sound itu suara. Jadi aturan di dalam menghubungkan atau menggabungkan suara atau istilah lainnya ialah blend sound. Itu ada berapa? Ada sekitar 8 aturan. Untuk malam hari ini kita fokus terlebih dahulu kepada 3 rule saja, ya. Oke, untuk rule yang pertama, let's check. Nah, rule yang pertama ialah bila mana ada consonant, kita fokus kepada suara ya, tidak fokus kepada simbol, tidak fokus kepada ejaan, tetapi kita lebih fokus untuk aturan ini yaitu mengacu kepada suara pelafalan. Jadi suara pelafalan itu tentunya mengacu kepada simbol pelafalan atau phonetic symbols. Kita sudah mempelajari tentang phonetic symbol di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang rule pertama untuk linking sound. Jadi suara yang dapat dihubungkan yaitu suara konsonan yang bertemu dengan suara vokal. Jadi suara konsonan bertemu dengan vokal. Seperti contoh, jadi kalau kita mengacu kepada pelafalan di dalam bahasa Indonesia, jadi seperti kata tolak angin, itu kata tolak berakhiran k, konsonan, dan kata angin di sini berawalan vokal. Jadi pertemuan antara konsonan dengan vokal kita bisa blend, kita bisa gabungkan yang semula dibaca tolak angin, kita jadikan satu, kita ikuti aturan rule 1 pada linking sound menjadi tolak angin. Jadi tidak dibaca tolak angin, namun dibacanya tolak angin. Ya. Ini opsi. Bukan berarti ketika kita membaca tolak angin, artinya ada pemisah, ada space, ada jeda di antara tolak dan angin tersebut, apakah itu salah dalam pelafalannya? Tidak. Ini hanyalah aturan yang bisa kita gunakan ataupun tidak. It's optional. Ini pilihan ya. Bukan perkara kalau tidak dihubungkan berarti salah. Tidak seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya ialah anak ayam. Jadi anak ayam kita gabungkan menjadi anak ayam. Teman Anda menjadi teman Anda. Jadi teman Anda, kadang-kadang kita sering menghubungkan seperti ketika kita melafalkan dengan cepat. Nah, ini salah satu alasan kenapa ketika para native atau penutur asli bahasa Inggris, English native, penutur asli bahasa Inggris, terkesan bisa dengan cepat melafalkan setiap kata yang mereka ucapkan. Itu salah satunya kenapa? Karena mereka menerapkan rule rule linking sound di dalam pelafalan atau pada saat mereka mengucapkan sesuatu. Dimohon untuk di mute dulu terlebih dahulu. Mohon untuk di mute terlebih dahulu. Halo, Ibra. Ibra dimohon di mute. Oke, sorry, terganggu. Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya mengejar itik. Jadi gabungan antara pertemuan antara R yang merupakan konsonan dengan itik yang I yang mana itu merupakan vokal. Jadi suara vokal itu A, I, U, E, O dan konsonan selain dari suara tersebut. Jadi yang semula mengejar itik, kita pisah ada jeda di antara mengejar dan itik, kita gabungkan menjadi mengejar itik. Belajar intensif berubah menjadi belajar intensif. Belajar intensif. Jadi tidak dipisah dalam pelafalannya. Nah, kita sekarang masuk kepada contoh yang bahasa Inggris. Di sini ada kata hold, ya, hold on, hold on. Jadi yang jadi acuan itu bukanlah simbolnya di sini, tetapi bukanlah ejaan bahasa Inggris aslinya, tetapi simbol pelafalannya.
cara pelafalannya. Nah, di sini sudah saya cantumkan cara pelafalan atau simbol pelafalan dari kata hold dan on ini. Dan ini hasilnya, ya. Yang ada di sini merupakan hasil dari pelafalan bila mana suara de di sini yang digarisbawahi bertemu dengan suara vokal a, dan bila mana digabung bukan lagi dibaca hold on, ya. Bukan dibaca hold on, tetapi hold on. Hold on. Oke. Bukan hold on, tetapi hold on. Kemudian kata selanjutnya sleep in. Sleep, cara pelafalannya sleep dan in. Nah, di sini ada suara konsonan p bertemu dengan vokal i. Ketika digabungkan menjadi sleep in. Contoh selanjutnya live at. Live di sini berakhiran e pada ejaannya, tetapi yang kita fokuskan bukan mengacu kepada ejaan, melainkan mengacu kepada cara pelafalan, the pronunciation. Jadi karena live itu pelafalannya tidak ada sama sekali vokal, ya, tapi berakhiran konsonan v, kemudian bertemu dengan e, sehingga bisa kita blend suara v dengan e menjadi satu, live at. Jadi bukan live at, akan tapi bisa kita lafalkan menjadi live at. Kemudian contoh selanjutnya father ask. Father ask. Ya. Di sini ada suara konsonan r, ada suara konsonan r bertemu dengan suara vokal e. Sehingga kita bisa blend suara r dengan e, kita hubungkan menjadi father ask. Bukan father ask, tapi father ask. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir, need a food. Ya, need a food. Need berakhiran de yang mana merupakan konsonan dan bertemu dengan suara e yang mana itu merupakan vokal, kita bisa blend kata de dengan e ini menjadi need a food. Jadi bukan need a food, akan tapi need a food. Oke, ini itu contoh yang simple. Sekarang kita masuk kepada contoh yang lebih complicated dalam artian gabungan beberapa kata, tidak hanya 2 atau 3. Kita lihat contoh di sini. Hold on, ya. Di sini ada kata de bertemu dengan o. Ya. Kata de bertemu dengan o. Hold on. Kemudian konsonan bertemu dengan e. Jadi bisa kita gabungkan juga. Hold on. Hold on. Hold on a second. Can you pick up? Ada kata k, ya. Pick berakhiran k. Ketemu dengan e. Pick up. Hold on. Hold on a second. Can you pick up? Hold on a second. Can you pick up? Itu contohnya. Kemudian yang kedua, some milk for us at the kitchen. Some milk for us at the kitchen. Kita hubungkan. Ada kata are pada kata for, itu merupakan konsonan. Kemudian ada kata us, konsonan bertemu dengan vokal r and jadi for. Kemudian ada konsonan s ketemu dengan for a set. Jadi kita gabungkan jadi for a set. Some milk for a set the kitchen. Yang terakhir, it wasn't, ya. It was an. Kemudian ada kata unpopular. Jadi was yang berakhiran s, yang berakhiran s, ketemu dengan e pada kata un, bisa kita hubungkan menjadi wasn't. Kemudian ada suara konsonan bertemu dengan e. N. Jadi wasn't. Was an unpopular policy. It was an unpopular policy.
Oke, itu contoh dari bagaimana kita menerapkan rule one di dalam linking sound atau menghubungkan suara. Kemudian kita masuk kepada rule two, ya. Kita masuk kepada rule two. Oke, sebelum saya masuk kepada rule two, mungkin saya ingin mengajak beberapa di antara kalian, dimohon untuk memute suaranya pada saat proses pembelajaran sebelum saya tunjuk atau sebelum saya panggil suaranya. Apa namanya? Sebentar, saya